Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, berjumpa kembali di dalam senja Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai kita di bulan Ramadan tahun ini dan menyampaikan kembali kita di Ramadan tahun yang akan datang dari masa demi masa dalam keadaan diridhai dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Islam untuk menumpuk bekal tabungan kita untuk kebahagiaan akhirat kita. Maka dari itu Allah menjadikan satu malam di antara malam-malam bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar, yang kelipatan ibadah di malam tersebut seperti 1000 bulan banyaknya. Kalau kita menghitung bilangan tahun, maka kurang lebih itu adalah 83 tahun lebih 4 bulan. Andaikan seorang manusia mendapatkan malam Lailatul Qadar setiap tahunnya selama 10 tahun berturut-turut, maka dia seakan-akan telah mendapatkan bekal ibadah untuk akhiratnya kurang lebih 830 tahun. Bayangkan kalau mereka mendapatkan 20 tahun berturut-turut malam Lailatul Qadar, maka mereka golongan orang-orang yang mendapati pahalanya seakan-akan dia hidup beribadah selama 1600 tahun lebih. Begitulah keadaan orang-orang yang sungguh-sungguh menjumpai bulan Ramadan, menjadikan Ramadan adalah golden company, emas daripada perusahaan mereka yang besar untuk mendapatkan bekal kebahagiaan kehidupan alam akhiratnya. Maka dari itu, sisa penghabisan bulan Ramadan yang semakin menipis yang kita jumpai pada tahun ini, mari kita manfaatkan dengan memperbanyak ibadah-ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai melaksanakan sholat jamaah daripada 5 waktu kita, jangan tertinggal daripada sholat taraweh, hidupkan malam-malam ganjil dengan sholat tasbih, dan tambah lagi ibadah-ibadah lain di dalam keheningan malam hari kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk merenung tentang memupuk modal kita di alam akhirat. Nabi berkata, "I'mal lidunyaka biqadri mughamika fiha." Amallah engkau, berbuatlah engkau untuk duniamu seperlunya saja untuk kehidupan duniamu. Amallah, berbuatlah, berusahalah, berupayalah untuk kehidupan duniamu seperlunya saja kau hidup di dunia. Kita tahu bersama, hidup di dunia, Nabi Muhammad telah mengatakan umur umatku di antara 60 sampai 70 atau 70 sampai 80 tahun. Maka kita melakukan perbuatan di alam dunia seperlunya saja hidup kita selama 60 atau 80 tahun lamanya. Lalu Nabi Muhammad mengucapkan kalimat, wa'mal li akhiratika biqadri mughamika fiha. Lalu beramallah engkau untuk akhiratmu seperlunya engkau di akhirat. Subhanallah, kehidupan akhirat kekal abadi. Maka berupayalah, berusahalah, bertekad kuatlah melakukan perbuatan-perbuatan untuk akhirat kita sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita hidup kekal di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Muhammad melanjutkan lagi dengan mengatakan wa'mal li jannati biqadri hajatika, dan berupayalah engkau, berusahalah engkau untuk surgamu sesuai dengan kadar kebutuhanmu. Masya Allah.
Nabi Muhammad memompa semangat kita. Kau pengen masuk surga, lakukan usaha. Bagaimana hajatmu terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala? Kita menyaksikan sekarang kaum muslimin melaksanakan sholat isya secara berjamaah, lalu ditambahkan dengan sholat taraweh, ditambahkan dengan sholat tasbih. Bagi mereka yang berhajat terhadap hajat surganya, waktu yang dibuang ini teramat singkat, masih membutuhkan lagi waktu yang lebih untuk beribadah kepada Allah, karena hajat kita akan surganya Allah banyak dan besar. Lalu Nabi Muhammad melanjutkan lagi dengan mengatakan, wa'mal linari bigadri sabrika anha. Lalu berbuatlah engkau, berusahalah engkau, berupayalah engkau, bertekad kuatlah engkau terhadap neragamu sebagaimana kau takut akan neraka. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad, takutnya kita terhadap neraka, ayo berusaha. Jangan sampai kita masuk dalam golongan orang-orang penghuni neraka. Ketika ada godaan syaitan, di bulan Ramadan godaan nafsu yang semakin meningkat, mari tanamkan usaha yang kuat bagaimana tidak tersentuh dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu muncullah orang-orang dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW dengan bertekad yang kuat, beribadah dengan bilangan yang banyak. Di antaranya ada seorang murid, di antara murid daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau bernama Uwais Al-Qarani. Beliau kalau sudah ba'da salat asar, beliau mengangkat ucapan pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, malam ini malam untuk sujud. Maka Uwais Al-Qarani akan sujud dari habis sholat isya sampai datangnya waktu subuh. Kalau habis sholat asar, Uwais Al-Qarani berkata, ya Allah, malam ini malam untuk ruku. Maka mulai dari habis sholat isya sampai datang waktu subuh, Imam Uwais Al-Qarani menghabiskan waktunya hanya untuk ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah keadaan orang-orang yang memiliki nilai-nilai hubungan yang indah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang imam besar, beliau Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau yusalli fi kulli yaum wal laila 300 rakaah. Imam Ahmad bin Hanbal setiap harinya, siang dan malamnya digabungkan bilangan jumlah rakaat yang beliau bertakbir, rukuk dan sujud kepada Allah 300 kali banyaknya, 300 rakaat banyaknya. Ada lagi yang diantara beliau orang-orang yang hebat memperbanyak ibadah. Beliaulah dikenal dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau memiliki toko untuk kehidupan dunianya. Ketika beliau berangkat ke tokohnya, beliau tidak membuka tokonya untuk melakukan transaksi jual beli, kecuali beliau telah bertakbir sebanyak 300 rakaat di tokohnya, baru beliau membuka tokonya. Seakan-akan menggambarkan kepada kita doa buka toko untuk Imam Junaid Al-Baghdadi 300 rakaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah orang-orang yang selalu menghabiskan waktunya untuk beribadah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar pula banyak di antara para ulama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah, putra daripada Sayyidina Husain. Lalu Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lalu Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Ali Ba'lawi, lalu Al-Imam Al-Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili, lalu Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, lalu Al-Imam Ahmad Al-Baidawi, dan juga Al-Imam Ahmad bin Alawi wa ghairuhum min ahlul bait, dan banyak lagi dari orang-orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka melaksanakan salat di malam harinya 1000 rakaat banyaknya. Kisah ini kami sebutkan agar kita menjadikan mereka panutan dan contoh bagaimana mereka sudah menjadi wali Allah, sudah menjadi ulama, namun tak henti-hentinya memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa-masa semacam inilah masa-masa yang kita butuhkan. Ada di antara mereka orang-orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, yang mana beliau menghabiskan harinya setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah 25.000 kali dan ya Allah 25.000 kali setiap hari. Selain daripada sujudnya kepada Allah, selain daripada
bacaan Al-Qur'annya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selain bacaan salawat dan salamnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menghabiskan waktunya setiap harinya la ilaha illallah 25.000 kali, ya Allah 25.000 kali. Mengapa mereka bisa melakukan? Mereka bertekad kuat memperbanyak ibadah untuk memperbesar modal mereka untuk bisa menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang wali Allah yang luar biasa, memiliki kebesaran yang indah dan mempunyai magam yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah Asy-Syaikh Al-Imam Umar Al-Mukhdar, dikenal dengan Imam Umar Mukhdar. Beliau setiap kali bernafas mengucapkan kalimat ya Latif 1000 kali. Ya Latif, satu kali nafasnya 1000 kali, sebagai bentuk tekad yang kuat untuk memperbanyak ibadah, menggapai daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah mereka semuanya itu contoh untuk kita ikuti. Kita ambil contoh daripada kisah Syekh Umar Mukhdar. Kalau beliau setiap kali satu hembusan napasnya 1000 kali ya Latif, setidaknya kita 5 kali ya Latif, setidaknya kita 10 kali ya Latif. Jikalau Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir memupuk modalnya untuk modalnya untuk bekal akhiratnya dengan membaca la ilaha illallah dan ya Allah setiap harinya 25.000 kali, maka setidaknya kita mengucapkannya 100 kali, 200 kali, 300 kali. Begitulah jalan kita mencontoh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Al-Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani setiap malamnya bisa takbir sujud kepada Allah sebanyak 1000 rakaatnya, setidaknya kita bisa mencontohnya 2 rakaat dalam kehidupan kita. Kita bisa menambah 4 rakaat, maka kita masuk golongan orang-orang yang mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah seterusnya. Kalau kita mencontoh mereka orang-orang yang telah membuka akan jalan info pintu-pintunya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, penghabisan bulan Ramadan tahun ini jangan kita lepas begitu saja. Mari kita gapai semuanya dengan memperbesar dan memperbanyak bekal kita untuk alam akhirat kita. Insya Allah dengan itu semuanya, semoga Allah mencatat nama kita berada di pintu surganya Allah. Wajabat dukhulil jannah, orang-orang yang diwajibkan masuk ke dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.